Shalom keluarga beriman, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Belsair Bandi. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu. Bersatu hati kami Tuhan, datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan boleh memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadi juru selamat kami. Tempat kami untuk berdoa, tempat kami menaruh harapan kami Tuhan. Mari bersama-sama kita buka hati, kita mau sembah Tuhan.
Sebab tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang penuh kuasa, itulah yang akan selalu yang sanggup menolong kami dan menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau satu juru selamatku, hanya Kau satu Allahku, Kau Tuhanku. Terima kasih, syukur hanya bagimu. Sukacitaku Tuhan, Kaulah hiburanku, Kau pengharapanku. Terima kasih Tuhan, Kaulah kerinduan hati kami Tuhan, tempat hati kami untuk percaya, tempat hati kami berserah Tuhan. Kaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, sebab kami hidup, sebab kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Dan itulah yang menjadi dasar kami untuk berharap padamu Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku kami dapat hanya dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu
yang berfirman, yang tidak akan pernah berubah Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, sekalipun gunung-gunung beranjak, sekalipun langit-langit bergoncang Tuhan, namun firman Tuhan akan tinggal tetap. Tuhan, kami adalah Tuhan yang sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kaulah yang hidup, yang akan membebaskan kami dan melepaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebab kami mau hidup oleh firman Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik dan yang terutama tetap semangat. Walaupun kita semua tahu kita masih ada di keadaan seperti sekarang ini, belum dapat bertemu secara langsung dan beribadah seperti sedia kala, tetapi tidak apa-apa. Justru saya percaya di balik ini semua ada maksud Tuhan untuk kebaikan kita, dan kita yakin percaya satu hari nanti pandemi akan berakhir dan kita semua boleh kembali berkumpul, bertemu, beribadah seperti semula. Puji Tuhan. Kita hari ini juga sudah masuk di minggu keempat di bulan Mei, yakni di tanggal 24 Mei 2020. Hari ini kita akan membaca beberapa ayat saja dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 17. Nanti secara lengkapnya Bapak Ibu Saudara dapat membaca sendiri di rumah, yakni dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Tetapi kita akan membaca saat ini beberapa ayat saja dari 14 sampai dengan yang ke-17. Judulnya di Alkitab LAI ialah perumpamaan tentang talenta. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Demikian firman Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan, nanti komplitnya sudah dapat baca secara terpisah sendiri di rumah. Kenapa saya hanya ambil beberapa ayat? Karena saya akan membagikan pada hari ini tentang menjadi pribadi yang kreatif. Kalau kita baca nats tadi, perumpamaan tentang talenta, banyak sekali yang dapat dibahas di sana. Dari sana kita bisa membahas tentang ketaatan, tentang kepercayaan, tentang tanggung jawab. Dan kita semua tahu kata talenta, kemampuan tiap orang itu berasal dari kata talenta di Alkitab ini. Tetapi hari ini saya tidak akan membahas itu, saya akan membahas sedikit berbeda. Saya akan membahas menjadi pribadi yang kreatif. Kenapa penting? Karena kita sedang ada di kondisi seperti sekarang ini, dan penting untuk menjadi orang-orang yang kreatif. Karena kalau orang tidak kreatif, kalau manusia tidak kreatif, maka dengan sendirinya akan tergilas dengan perubahan zaman. Kalau kita melihat keadaan sekeliling membutuhkan manusia-manusia yang kreatif untuk dapat bertahan hidup loh. Kalau saudara melihat semua sektor terdampak, tidak ada yang tidak terdampak. Para pengusaha terdampak, kemudian para pegawai, karyawan terdampak. Mereka yang hidup dari profesi mereka, tenaga profesional juga terdampak. Sektor-sektor semua kena. Oleh karena itu diperlukan manusia-manusia yang kreatif. Lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan? Ya, karena memang dari cerita tadi kita dapat menemukan orang-orang yang kreatif. 2 orang tadi yang dipercayakan talenta kan ada 3. Tetapi 1 tidak menghasilkan, yang 2 ini menghasilkan. Saya catat 2 orang ini adalah orang yang kreatif. Karena ketika dipercayakan oleh tuannya, yang 1 dipercayakan menurut kesanggupannya masing-masing ya, yang 1 menerima 5, dan yang 1 memperoleh 2. 2 orang tersebut kreatif dan mengusahakan dan akhirnya mendapatkan laba. Saya berdoa biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang kreatif ya. Supaya apa? Supaya di tengah kondisi seperti saat sekarang ini pun kita boleh dapat terus maju, dapat terus bertahan, bahkan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Bahkan saya ingat dari satu penjelasan bahwa manusia itu adalah spesies yang memang diciptakan kreatif. Karena manusia itu harus terus bertahan hidup dari segala perubahan-perubahan yang ada yang terjadi. Karena kita hidup di zaman yang berubah, alam pun berubah, dan penelitian membuktikan manusia itu adalah makhluk atau spesies yang sangat kreatif. Dan memang firman Tuhan mencatat bahwa kita ini diciptakan segambar serupa seperti Allah.
Allah kita adalah pribadi yang kreatif, bukan? Bagaimana dia menciptakan dengan luar biasanya manusia, hewan, tanaman, alam semesta dan isinya, menunjukkan bahwa beliau adalah pribadi yang kreatif dan kita diciptakan segambar serupa dengannya juga adalah manusia pribadi yang kreatif. Hari ini dari cerita tentang talenta ini, kita akan belajar menjadi orang, menjadi pribadi yang kreatif. Yang pertama kalau kita perhatikan dari ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nanti cerita terus berjalan, 3 orang yang dipercayakan, 2, saya catat adalah orang yang kreatif ya. Kalau kita membahas bertanggung jawab juga adalah orang yang bertanggung jawab. Tapi saat ini kita sedang membahas kreatif, adalah orang kreatif bisa berpikir dan mengusahakan apa yang sudah dipercayakan, dan ketika tuannya kembali, bahkan mendapatkan hasil yang lebih dari yang sebelumnya sudah dipercayakan. Yang pertama saya catat, menjadi pribadi yang kreatif, ternyata keadaan menjadikan seseorang pribadi yang kreatif. Dan saya percaya keadaan yang dialami oleh 2 orang tadi ternyata memicu mereka menjadi pribadi yang kreatif. Mereka dipercayakan talenta. Apa sih talenta? Talenta itu adalah suatu ukuran yang setara dengan 34 kg. Suatu ukuran timbangan yang setara dengan 34 kg atau setara dengan 6.000 dinar. Berarti yang dipercaya 5 talenta, 5 kali 34 kg atau 5 kali 6.000 dinar. Yang dipercaya 2 berarti 2 kali 34 kg atau 2 kali 6.000 dinar. Yang dipercaya 1 berarti dipercaya 34 kg atau 6 dinar. Tinggal mereka, keadaan ini menjadikan mereka kreatif. Bahwa mereka harus berpikir, ini harus segera diusahakan, diputar, dibuat apa ini? Sebelum Tuhan ini kembali dalam satu tempo, mereka harus segera menghasilkan sesuatu. Dan ternyata keadaan ini, saudara, menjadikan mereka pribadi yang kreatif. Dan saya saat ini pun sedang membaca sebuah buku yang berjudul Inovator Pendobrak Perubahan. Dari buku tersebut, saya mendapat penjelasan bahwa ternyata keadaan adalah satu faktor yang cukup penting yang menyumbang bahwa manusia itu menjadi pribadi yang kreatif dari sebuah keadaan. Dikasih contoh misalkan begini, ada seorang anak yang masa kecilnya dia tidak bisa memiliki mainan mobil-mobilan elektronik. Tentu karena keadaan ekonomi keluarganya, tetapi tidak membuatnya menjadi anak-anak yang tidak bisa menikmati masa kecil atau menikmati hidup. Akhirnya anak ini bersama dengan ayahnya belajar membuat mainan dari kayu. Mainan mobil-mobilan dari kayu dipasang tali dan bisa ditarik kemana-mana. Dan ternyata mainan mobil-mobilan dari kayu ini bentuknya macam-macam. Dan bisa menjadi beraneka ragam. Ada mobil kecil, ada mobil ukuran besar, ada juga seperti truk dan sebagainya. Nah dari sini kreativitas muncul karena keadaan yang membuat mereka seperti itu. Nah, buku ini menjelaskan seperti itu, luar biasa, saudara. Dan ternyata kita pun tanpa disadari saat ini juga sedang berada di situasi kondisi keadaan yang sesungguhnya tidak mudah, saudara. Kenapa saya katakan tidak mudah? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dengan pandemi ini semua sektor terdampak. Kita tahu misalkan saja sektor pariwisata terdampak, ya kan? Saya baca terakhir itu lebih dari 1.600 hotel tutup, UMKM terdampak, pariwisata yang lain, tour, travel juga terdampak, sektor penerbangan juga, bahkan bukan hanya penerbangan, sektor transportasi, darat dan laut juga, apapun semua, usaha-usaha pengusaha semua terdampak. Tapi justru keadaan ini, saya percaya kalau kita dalami dan kita berusaha dari sisi yang baik melihatnya, justru menjadikan manusia pribadi yang kreatif. Oke, dengan keadaan ini kita bisa menjadi pribadi yang kreatif. Kita bisa memunculkan usaha yang lain, kita bisa memunculkan potensi kita bisa mengusahakan yang lain dan sebagainya. Jadi jangan putus asa, justru di tengah keadaan seperti ini, mungkin kita mengalami ekonomi yang terdampak, engkau mungkin seorang pengusaha, engkau mungkin seorang pegawai, engkau mungkin seorang karyawan, engkau mungkin seorang tenaga profesional yang hidup dari profesimu. Dengan keadaan ini justru engkau sedang dipersiapkan dijadikan manusia pribadi yang kreatif. Saya ingat satu cerita dari sebuah film, kalau saudara pernah menonton film ini berjudul Queen of Cutaway.
Queen of Katwe ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang jago main catur setelah belajar catur dari guru caturnya. Nah, film ini diperankan oleh David Oyelowo dan juga Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o ini adalah seorang pemenang Oscar, dia adalah artis dari Kenya, dia menang Oscar dalam film 12 Years of Slave. Dan film ini tadi saya katakan bercerita tentang seorang gadis yang bisa main catur dan akhirnya dia menjadi atlet catur. Dia sampai main di Olimpiade. Padahal gadis ini adalah gadis yang hidup di lingkungan kumuh di daerah Katwe. Katwe itu satu daerah kumuh di Kampala, ibu kota Uganda. Dan gadis ini dari keluarga yang sangat miskin. Tetapi dia ditemukan bakatnya oleh seorang guru catur yang mengajarinya bermain catur dan kaget bahwa gadis ini bisa berpikir 10 langkah ke depan. Wah, kamu bisa jadi pemain catur dunia ini. Dan memang akhirnya dia menjadi pemain catur dunia. Saudara, dia keliling dunia melanglang buana hanya karena bermain catur. Dan setelah dilakukan penelitian oleh guru caturnya ini, ternyata keadaan hidupnya yang sulit membuat dia mampu menjadi pribadi yang kreatif dan berpikir sampai 10 langkah ke depan. Karena kalau mungkin orang-orang di kota tempat dia tinggal, di ibu kota Uganda, tinggal masak dengan menggunakan kompor listrik atau kompor gas, dia tidak punya minyak, dia cari kayu, tidak ada kayu, dia cari bahan lain untuk mengeluarkan api yang bisa dibakar, sehingga dia berpikir kreatif, saudara. Dan dari situ gurunya sangat-sangat kagum bahwa keadaan membentuk anak ini menjadi pribadi yang kreatif dan akhirnya bisa menjadi juara catur internasional. Itu poin yang pertama, keadaan justru menjadikan kita pribadi yang kreatif. Tentu keadaan yang tidak umum ya, akhirnya menjadikan kita, memampukan kita pribadi yang kreatif. Yang kedua, saudara, mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Ya, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu. Ia menjalankan uang itu. Berapa? Ya, 5 yang diberikan. Jadi yang kedua, bicara menjadi pribadi yang kreatif. Menjadi pribadi yang kreatif dimulai dari apa yang dimiliki, apa yang ada padamu. Tentu nggak perlu kita pusing-pusing gimana menjadi kreatif. Saya perlu uang sekian banyak, padahal saudara nggak punya uang sekian banyak. Saya perlu ini untuk membuat ini, padahal saudara tidak punya itu. Apa yang ada padamu saja. Bukankah itu juga yang dikerjakan mujizat Tuhan banyak terjadi justru dari apa yang ada saja pada kita. Tuhan berkata, apa yang ada padamu, buatlah itu terjadi mujizat. Apa yang ada padamu pada waktu peristiwa pernikahan Kana, ternyata di situ ada air pembasuhan. Oke, dari situ bisa terjadi mujizat. Apa yang ada padamu? Ternyata hanya ada 5 roti dan 2 ikan, nggak apa-apa. Justru dari apa yang ada padamu, di situ ada Tuhan juga turut ikut campur, terjadilah perkara yang dahsyat. Bukankah juga pada waktu Musa mau diutus ke Mesir bertemu dengan Firaun, Musa bingung, aku harus ngapain? Tuhan nggak pusing-pusing, kamu nggak punya ini sih, kamu nggak punya tanah sih, kamu nggak punya mobil jenis ini sih. Musa cuma punya tongkat, tapi dari situ Tuhan bisa bekerja. Nah, artinya hari ini kreativitas pun demikian, ketika ada tangan Tuhan turut campur bekerja, apa yang ada padamu bisa terjadi dahsyat perkara luar biasa. Tidak perlu yang aneh-aneh, dimulai dari apa yang ada padamu. Saat ini kita ada di kondisi yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya, di mana pandemi belum selesai, PSBB diberlakukan, social distancing diberlakukan, mungkin banyak orang yang ekonominya terdampak, pekerjaannya terdampak dan sebagainya. Kita menjadi pribadi yang kreatif karena keadaan, tadi poin pertama. Dan yang kedua, kita mulai dari apa yang ada. Pribadi yang kreatif itu terjadi dimulai dari apa yang ada. Mungkin kalau saya kasih contoh ya, saat seperti sekarang ini, tadinya kita beribadah secara konvensional, beribadah di gedung, tapi karena keadaan ya sudah dimulai dengan apa yang ada. Saya mulai bikin video seperti sekarang ini, saudara, dengan apa yang ada. Tentu kalau melihat apa yang tidak ada, saya banyak tidak adanya. Saya tidak punya alat-alat yang canggih, yang nilainya, harganya wow melangit. Tapi saya mulai dengan apa yang ada, dibantu dengan istri saya, ya, bikin video dengan menggunakan alat yang bisa sederhana saja, ya, handphone, lighting sederhananya, tentu dengan ya semua simple kita buat di situ. Kalau tidak tahu, cari caranya di YouTube, gitu. Artinya dimulai dengan apa yang ada, gitu. Ya mau nggak mau kita mulai menjadi pribadi yang kreatif dimulai dari apa yang ada. Kalau misalkan engkau seorang ibu rumah tangga, seorang istri, engkau bisa masak, kau mulai dengan apa yang ada padamu, kemampuanmu masak. Mungkin kau mau mulai memasarkannya, jualan, it's okay.
Sekarang kita sudah ada di zaman 2020, ada social media, gunakan social media yang ada, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kalau tidak tahu cara memasarkan secara social media, mungkin bisa apapun bisa di Google, bisa dicari informasinya di Google. Artinya kita hidup di zaman modern. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, keadaan yang kita saat ini sedang alami justru menjadikan kita pribadi yang kreatif. Dan yang kedua, dimulai dengan apa yang ada. Kalau hari ini kita tidak tahu gimana ya caranya untuk berbuat ini, gimana caranya untuk mulai sesuatu yang baru dari apa yang ada, saudara bisa menggunakan fasilitas yang teknologi yang ada di zaman sekarang. Bisa cari di internet, Google, dan sebagainya. Artinya saudara tidak perlu berpusing-pusing, wah menjadi kreativitas saya nggak punya apa-apa. Dari apa yang ada padamu saja. Kalau hari ini mungkin di antara anak-anak kita ada yang jago gambar, mungkin bisa mulai menawarkan jasa desain. Kalau hari ini ada di antara mungkin anak-anak kita atau kerabat atau keluarga kita yang mungkin punya kemampuan untuk berbuat sesuatu, memasarkan sesuatu, kita bisa tawarkan jasa tersebut. Kalau saudara yang mungkin punya kemampuan untuk mengajar, mungkin mengajar apapun itu, les, tawarkan mengajar dengan cara online. Bisa menjadi kreatif dari apa yang ada, apa yang kau miliki. Itu yang kedua. Karena tadi dikatakan orang yang memiliki 5 talenta tidak menjalankan yang tidak punya, tapi dia menjalankan yang dia ada, yang dia punya, yang dipercayakan padanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita perhatikan di ayat yang ke-17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi 2 orang ini berpikirnya beda. Dengan nanti kalau sudah baca sendiri di rumah di ayat yang ke-18, ada satu orang yang berpikirnya itu umum aja, ya udah uangnya disimpan aja. Justru orang seperti ini yang akhirnya salah di mata tuannya. Kamu dipercayakan 1 talenta, kamu simpan itu, lalu aku balik, kamu tidak bisa menghasilkan apapun. Ya, saya tidak sedang membahas di sini ketaatan, saya sedang tidak membahas di sini tanggung jawab, saya sedang tidak membahas di sini yang namanya kepercayaan, saya sedang membahas menjadi pribadi yang kreatif. Dari 3 orang tadi, saya catat 2 orang ini yang bisa menjalankan apa yang sudah dipercayakan 5 dan 2 talenta, mereka adalah orang-orang yang think out of the box. Jadi yang ketiga, menjadi pribadi yang kreatif. Kenapa penting untuk kita kreatif? Karena dengan menjadi pribadi yang kreatif, kita bisa bertahan melewati perubahan zaman. Dan bukankah Allah kita adalah pribadi yang kreatif? Kita diciptakan segambar serupa dengannya. Yang ketiga, pribadi yang kreatif adalah pribadi yang think out of the box. Apa arti think out of the box? Think out of the box, kalau di bahasa Indonesia kan secara harfiah artinya berpikir di luar kotak. Artinya apa sih berpikir di luar kotak? Apakah kita harus berpikir di dalam kardus atau di luar kardus? Tidak demikian. Tetapi think out of the box, berpikir di luar kotak itu adalah satu istilah yang diciptakan oleh seorang matematikawan Inggris yang bernama Henry Ernest Dodleman. Henry Ernest ini menciptakan satu istilah bahwa berpikir di luar kotak itu adalah berpikir yang kritis, berpikir yang tajam, berpikir yang sama sekali berbeda dengan yang lainnya, berpikir yang tidak konvensional. Artinya apa? Orang yang berpikir di luar kotak itu adalah orang yang berpikir kemudian bisa menemukan gagasan yang baru, ide yang baru di luar kebiasaan pada umumnya, dan akhirnya bisa menjawab tantangan. Itulah orang-orang yang kreatif. Tadi 3 orang tadi dipercayakan 5, 2, 1. 2 orang ini out of the box. Oh iya, kalau orang lain mungkin ya udahlah disimpan aja gitu. Nanti yang penting balik aman toh, tidak berkekurangan. Tidak, 2 orang ini akan mengusahakan dengan wow gimana caranya supaya terus nanti Tuhan balik menjadi laba yang lebih. Mereka berpikir yang sama sekali berbeda. Berpikir yang tidak konvensional, yang berpikir yang tidak umum, tapi berpikir yang out of the box, saudara. Nah, ini dibutuhkan. Dan orang-orang yang berpikir di luar kotak, artinya berpikirnya tajam, kritis, menciptakan gagasan-gagasan baru, akhirnya bisa, gagasan yang di luar kebiasaan yang lama, akhirnya bisa menjawab tantangan, adalah orang yang kreatif dan bisa bertahan melewati perubahan zaman. Saya kasih contoh misalkan begini, think out of the box. Sederhananya aja, misalkan, kalau terjadi kelaparan misalkan, ternyata kekurangan beras, gimana caranya? Orang yang berpikirnya di dalam kotak, gimana caranya mendapatkan beras ya?
oh ya udah nanam padi supaya menghasilkan beras. Tapi orang yang think out of the box, orang yang berpikir di luar kotak, artinya tajam, kritis, tidak biasanya dan sama sekali berbeda, justru dia tidak akan memikirkan bagaimana caranya menciptakan beras. Gimana kalau kita makan kentang aja, nggak makan nasi juga nggak mati kan, gitu. Ya kan? Gimana kalau kita makan kentang, ada banyak kentang, bisa kita budidayakan, tambah lebih banyak lagi, makan kentang it's okay kan, tidak perlu selalu makan nasi. Artinya orang tersebut think out of the box. Sebagai penutup, ya saya punya satu cerita tentang, kalau mungkin saudara pernah mendengar nama kakak beradik Wright, atau dikenal dengan nama Wright Brothers. Jadi ada dua kakak beradik Wright, yang pertama Orville Wright dan Wilbur Wright. Mereka adalah pionir pertama kali orang yang menciptakan desain pesawat. Kalau saudara hari ini traveling kemana-mana lewat udara, naik pesawat bukan? Ya, kalau lewat udara naik pesawat, saudara tahu awal mulanya itu yang menciptakan desain pesawat adalah kakak beradik Wright. Tahun 1899-1901 mereka akhirnya menciptakan bukan pesawat ya, tapi satu alat seperti burung raksasa yang bisa dinaiki satu orang lalu dicoba diterbangkan dan berhasil. Walaupun terbangnya tidak terlalu jauh, tidak sampai berkilo-kilo dan tidak terlalu tinggi, tapi dari situ lah awal mula ide penciptaan pesawat. Awal mulanya bagaimana sih? Awal mulanya kakak beradik ini berpikir out of the box. Kok kemana-mana naik kuda, kemana-mana naik darat, naik kapal. Kenapa nggak kita berpikir bisa nggak ya manusia terbang? Burung aja bisa gitu. Akhirnya mereka mulai berpikir ide tersebut terus diolah. Akhirnya mereka menciptakan satu benda yang bisa menerbangkan manusia berapa meter lama-lama, berapa ratus meter lama-lama, lumayan jauh, 1 km, 2 km ke depan. Dari situlah awal mula ide pembentukan pesawat. Ini yang dikatakan orang yang kreatif adalah orang yang berpikir di luar kotak. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berdoa keadaan pandemi ini tidak membuat engkau putus asa, tidak membuat engkau putus harapan, tapi menjadikan engkau pribadi yang kreatif, menjadikan engkau orang-orang yang keluar potensi yang terbaiknya, dan justru engkau menjadi terang, menjadi berkat dimanapun engkau berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar menjadi pribadi yang kreatif. Karena manusia adalah makhluk yang memang sudah diciptakan pada dasarnya kreatif, cuman belum timbul keluar saja. Dan memang Allah kami adalah pribadi yang kreatif. Dan manusia yang kreatif adalah manusia yang bisa bertahan melewati berbagai tantangan perubahan zaman. Hari ini kami belajar dari orang-orang yang dipercayakan talenta. Biarlah setiap kami lewat keadaan seperti sekarang ini dibentuk menjadi pribadi yang kreatif. Bukan mengeluh karena pandemi ini, kenapa kami tidak bisa ketemu, tidak bisa jalan kemana-mana sebebas seperti dulu. Tapi justru lewat keadaan ini kami menjadi pribadi yang kreatif. Bahkan hari ini Tuhan, kami juga diingatkan bahwa kreatif tidak perlu repot-repot memiliki yang sebenarnya kami nggak miliki. Tapi dimulai dari apa yang ada saja. Kalau hari ini kami punya kemampuan untuk ngajar, mulai dengan ngajar. Kami bisa masak, mulai dengan masak. Mampukan kami untuk sadar bahwa berkat yang Tuhan berikan seperti tadi, ada yang dipercayakan 5 talenta, 2 talenta, justru bisa digunakan menjadi orang-orang yang kreatif. Dan yang ketiga, hari ini juga kami diajarkan bahwa pribadi yang kreatif adalah orang yang think out of the box, berpikir yang sangat berbeda, tidak konvensional, berpikir yang tajam dan kritis, sehingga akhirnya mereka menjadi pribadi yang bisa menciptakan gagasan-gagasan baru di luar kebiasaan lama dan dapat menjawab tantangan hidup. Berkati setiap mereka mendengar ini, bahkan mereka yang menonton program ini, Tuhan berkati. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia diberkati Tuhan. Pemimpinnya Presiden Joko Widodo diberkati, diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan dalam mengelola negeri ini. Tuhan juga berkati jajarannya ke bawah, para staf, menteri-menteri, TNI, Polri, setiap gubernur, setiap wali kota, setiap bupati dalam posisi kapasitas mereka juga diberkati. Penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati. Seluruh umat Tuhan dimanapun berada diberkati. Mereka yang terdampak ekonominya karena pandemi ini, Tuhan berikan pemeliharaan. Para pengusaha Tuhan berkati. Para karyawan dan
pegawai yang mungkin mengalami pemutusan hubungan kerja, pemotongan gaji, peniadaan fasilitas, pengurangan tunjangan dan sebagainya. Tuhan sanggup tolong. Bahkan Tuhan mampukan keadaan ini menjadikan mereka orang-orang yang kreatif. Mereka yang terdampak, mereka yang ekonominya menengah ke bawah, Tuhan juga berkati dan pulihkan. Berkati mereka yang ada di garda terdepan dalam peperangan melawan pandemi ini, yakni tenaga medis, para relawan, tentara, polisi. Tuhan berikan mereka perlindungan dan keamanan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera, shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.